Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat pada Pak Al-Fatih Suryadi Laga selaku Kaprodi Ilmu Hadis, yang terhormat pada Pak Saifuddin Zuhri selaku Sekprodi Ilmu Hadis, dan yang terhormat pada Pak Sukandari selaku Kepala TU bagian TU Suluddin. Kemudian yang terhormat pada Bapak Ali Imron selaku DPS dosen pembimbing skripsi saya. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan atau mempresentasikan apa yang telah proposal saya yang berjudul penggunaan hadis-hadis Sahih Bukhari dalam serial film Shadaqah Rasul Allah. Mengapa saya memilih membahas ini? Itu karena yang pertama itu karena dinamika perkembangan teknologi informasi digital saat ini yang membuat seseorang itu dengan mudah mendapatkan informasi yang diperlukan. Kemudian tersebut terjadi karena maraknya media informasi yang pada awalnya bersifat cetak, kini bermunculan membawa informasi jadi sifatnya digital gitu ya, yang dikemas dengan berbagai konsep dan sehingga menarik halayak. Terbukti dengan adanya banyaknya website dan aplikasi seperti blog-blog media, kemudian informasi dari Facebook, Twitter, Instagram, dan YouTube. Dengan adanya teknologi digital ini juga sehingga memberikan beberapa dampak perubahan terhadap kita semua, yaitu seperti dilansir dari website resmi Kominfo. Pak Gun-Gun Suswadi mengatakan bahwasanya teknologi digital setidaknya memberi dua dampak besar terhadap perubahan. Yang pertama yaitu ketersediaan dan fasilitas infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi itu TIK, dan kualitas sumber daya manusia. Bagaimana tidak, dengan adanya informasi digital ini berbagai kalangan dituntut agar menjadi kreatif dan memberikan konsep yang menarik dalam menyediakan informasi. Dalam hal ini, informasi yang disajikan dalam media tak luput dari bingkai-bingkai autornya, itu bingkai wartawan, bahkan kalau bahasa media adanya, kalau lebih disederhanakan itu framing media. Dari framing media ini terkadang membuat kita seakan-akan menganggap sebuah berita itu real adanya. Memang berita itu real, tapi kita diarahkan atau difokuskan terhadap berita yang disajikan tersebut. Oleh karena itu, dengan bebasnya media, bebasnya informasi yang ada, memfilter informasi tersebut sangat penting dilakukan. Dengan kalau bahasa agama itu diajarkan dengan tabayun gitu ya. Dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 9 itu dikenal dengan tabayun. Dengan adanya informasi digital ini juga, dengan kemajuan informasi digital, banyak berbagai cara yang diupayakan kalangan baik pendidik maupun agamawan untuk membentuk pola pikir dengan teknik informasi yang memikat.
seperti saya ambil contoh, saya khusus berfokus ke untuk generasi muda ya, berarti kan generasi muda membuat komik-komik, itu komik-komik anak dengan mengajarkan berbagai cara, konteksnya visual, kemudian seperti membuat lagu anak untuk yang didengar, membuat film atau serial animasi anak, biasanya begitu. Film atau serial animasi anak yang hadir saat ini juga cukup diminati oleh berbagai kalangan, seperti terbukti dengan adanya seperti yang kita kenal Upin dan Ipin. Nah, animasi anak dari Malaysia yang sukses mendapat perhatian halayak banyak gitu ya, dengan menyediakan tema-tema kemasyarakatan, kehidupan masyarakat gitu. Kemudian dengan contoh lagi itu ada Nusa. Nusa merupakan karya anak bangsa dari Indonesia yang menghadirkan membahas tentang adab-adab dalam keseharian, seperti adab makan, adab minum gitu. Marah jangan marah itu, dengan memberi sedekah itu, tersenyum dan berbagai tema lainnya. Ada juga selain itu ada Adit, Sopo dan Jarwo. Adit dan Sopo Jarwo. Hal ini juga dibingkai dengan adab dan keseharian masyarakat itu ya, dalam lingkup moral gitu kan. Dan yang terakhir yaitu Sedekah Rasulullah. Nah, film ini membahas tentang pelajaran dan tokoh juga hadis-hadis yang digunakan, yang ada dalam Sahih Imam Bukhari, yang menjadi objek kajian dalam penelitian itu tentang film Sedekah Rasulullah. Sama seperti halnya dengan Upin Ipin dan yang lainnya, film Sedekah Rasulullah ini menghadirkan pelajaran, pengetahuan, informasi yang menarik gitu ya, dengan dibingkai dengan bingkai modern dan lain sebagainya. Dalam film ini diproduksi oleh One Way Production, sebuah channel YouTube yang berasal dari Mesir. Hal yang menarik dari Sedekah Rasulullah ini, One Way Production sebelumnya mengupload atau memproduksi itu ya, menyajikan film-film kayak seperti drama atau film-film FTP kalau di Indonesia, tapi yang sifatnya mendidik sedikit. Kemudian di Ramadan ini, serial atau film-film yang mereka sajikan berubah menjadi film animasi anak dengan tema tentang kebenaran Rasul, yang diambil dari hadis-hadis Sahih Bukhari. Seperti contoh hadis yang ada di dalam film tersebut, yaitu qala Abu Hurairah ani Nabi sallallahu alaihi wasallam kalimatut thayyibah shadaqah. Dalam ini perkataan yang baik merupakan sedekah gitu. Penggunaan hadis yang dihadirkan dalam film ini cukup menarik. Meskipun membahas tentang mengenai hadis dan tokoh-tokoh yang bisa dibilang tokoh klasik ya. Namun film ini dibingkai dengan sesuai kemajuan zaman sehingga dalam film
seperti disajikan Facebook. Imam Bukhari memberi pelajaran melalui Facebook, hadir dalam kehidupan modern itu, seperti living hadis ya gitu ya. Maka dari itu, menurut peneliti, menurut saya karya serial film animasi ini menarik untuk dikaji. Baik itu isi kandungan hadis yang ada di dalamnya, bahasa yang disampaikan, terus kemudian juga sosiohistoris yang digambarkan dalam film ini gitu. Berangkat dari latar belakang atau kegelisahan saya itu, terdapat rumusan masalah ya, beberapa rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana penggunaan hadis-hadis Sahih Bukhari dalam animasi Shadaqah Rasul ini. Kemudian yang kedua, faktor apa yang memotivasi produser dalam menggunakan hadis Sahih Bukhari di dalam film ini. Kemudian tujuan dan manfaat dari penelitian ini, setelah beberapa masalah itu ya, dua rumusan masalah yang telah dirumuskan. Yang pertama itu mengetahui bagaimana penggunaan hadis-hadis Sahih Bukhari dalam film Shadaqah Rasul, serta bagaimana mengetahui penjelasan hadis yang dalam film ini disampaikan dalam film. Yang kedua yaitu mengetahui faktor apa yang memotivasi produser menggunakan hadis Sahih Bukhari dalam film Shadaqah Rasul ini. Kemudian manfaat dari penelitian ini itu menambah wawasan hasanah keilmuan Islam, khususnya di bidang disiplin ilmu hadis ya. Penelitian ini berusaha menghadirkan komparasi berbagai pengetahuan dalam melihat teks-teks hadis dan keagamaan yang hadir dalam bentuk informasi visual. Kemudian memberikan sumbangsi dalam memahami penggiringan opini, penggiringan pemahaman hadis yang dihadirkan autor dalam sebuah informasi visual. Kemudian untuk tinjauan pustaka, saya melihat bahwasanya penelitian sebelumnya banyak membahas tentang fokus bahasanya mengenai media massa dalam berita, kan tetapi tidak fokus dalam informasi visual seperti video atau film. Saya menemukan satu yang berkaitan dengan penelitian saya mengenai mengkaji film, itu dengan judul karya Gita Murnalis dan kawan-kawan dengan judul proses domestifikasi perempuan dalam budaya Arab yang terdapat dalam film Wajah, dengan memakai analisis framing model Zong Dang Pan dan Gerald M. Kosicki. Sejauh pengamatan saya, judul penelitian ini tidak memiliki kesamaan dalam materi yang dibahas dengan penelitian-penelitian sebelumnya, dan secara eksplisit penelitian ini menghadirkan pengetahuan baru dalam hasanah keilmuan hadis. Agar penelitian ini berjalan secara sistematis, saya meminjam analisis framing Zong Dang Pan dan Gerald M. Kosicki sebagai pisau analisis untuk menganalisis objek kajian ini. Peneliti mencoba melihat bagaimana skema atau bingkai penyampaian dan penggunaan hadis dalam serial film Shadaqah Rasul yang diproduksi oleh One Way Production dengan menggunakan model analisis framing Zhang Dang Pan dan Gerald M. Kosicki. Jenis penelitian ini bersifat kualitatif, yakni analisis kritis berdasarkan pada kualitas data dan kevalidan data yang disajikan. Mengambil dari dua sumber data, yaitu data primer
dan data sekunder. Untuk data primer dalam penelitian ini yaitu serial film Shodaqah Rasul karya One Way Production. Kemudian untuk data-data sekundernya yaitu yang bersifat teks, dokumen dan literatur yang berkaitan dengan sumber data primer. Ya, ini seperti kitab Sahih Bukhari dalam karya Imam Bukhari serta sarahnya itu Fathul Bari di Sarah Sahih Al-Bukhari karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Sistematika pembahasan dalam penelitian ini saya susun menjadi 5 bab yang terdiri dari sub-bab juga. Itu bab pertama memuat mengenai bagian pendahuluan yang berangkat dari latar belakang masalah, kemudian rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, model metode penelitian dan sistematika pembahasan. Kemudian bab kedua itu membahas mengenai objek formal yang akan diterapkan dalam pembahasan penelitian ini. Dalam hal ini memaparkan teori analisis framing yang dipakai sebagai pisau analisis dalam penelitian ini. Kemudian bab ketiga membahas mengenai penjelasan dan penghimpunan data yang akan diolah sebagai objek dasar penelitian ini. Data yang dimaksud dalam penelitian ini penggunaan hadis-hadis yang digunakan dalam serial film Shodaqah Rasulullah. Kemudian bab keempat merupakan analisis dan pengolahan data dari data yang telah dihimpun dengan menggunakan pisau analisis untuk menjawab rumusan masalah yang kemudian nanti akan menggiring pada sebuah kesimpulan. Kemudian bab kelima berupa penutup yang terdiri dari kesimpulan, saran, dan masukan sebagai upaya perbaikan penelitian ke depannya agar menjadi penelitian yang sempurna dan lebih baik lagi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.